Saya Yoyon, Ketua Harian Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka. Kebetulan saya juga pedagang di sini. Saya Ibu Wati. Kalau pedagang juga masih baru 24 tahun di sini gitu. Kurang lebih 13 tahun. Berdirinya udah sekitar 40 tahunan lah. Ya, awal mula kita di sini adalah waktu terjadi kebakaran di Jatinegara. Kemudian Jatinegara direnovasi. Kemudian kita awalnya di sini adalah penampungan. Lama-lama betah. Jadi kita nggak balik lagi ke Jatinegara, kita lanjutkan di sini gitu. Gitu. Awalnya dari awal tuh 400 toko. Nggak tambah. Ada 5 lantai dia, tapi yang dipakai 2 lantai. Sisanya untuk Kantor dan masjid. khusus alat kesehatan, Kak. Vitamin. Kalau di alat kesehatan masker gitu, kayak model masker, kayak model oksigen. Jadi dimanapun nggak bisa ngambil pabrik langsung, jadi dia ada mekanismenya. Jadi dari pabrik itu langsung ke distributor. Nah distributor itu nanti punya PBF. PBF itu pedagang besar farmasi. Nah baru mereka lah yang menyalurkan baik ke apotek atau ke toko obat atau ke pengecer yang lain gitu. Jadi kita ngambilnya dari PBF, pedagang besar farmasi. Ya kita karena kita ke masyarakat menengah ke bawah, kita layani semuanya Mbak. Kalau memang nanti dia butuhnya untuk eceran ya kita ecer. Kemudian nanti kalau memang ada dari toko-toko yang lain baik dari di Jakarta maupun Jabodetabek ataupun dari luar dari daerah Jawa ya kita layani juga Mbak. Orang beli langsung kebanyakan, sama langganan sih ada. Klinik ada, kalau rumah sakit nggak ada. Gorontalo, Klaten, Medan sama Sumber. Dulu saya ada Gorontalo tuh, Tebon sekarang udah nggak ada lagi. Sama Lumajang Jawa tuh tetap sekarang udah nggak ada talam. Mereka masih masih apa sama Cilegon. Sekarang yang masih bertahan yang di daerah Klaten sama Depok, 2 itu aja yang masih bertahan, masih rutin order ya. Ya alhamdulillah pada masa Covid itu kita salah satu pasar yang tidak boleh tutup ya oleh Pemprov DKI karena memang kita dibutuhkan. Ya alhamdulillah pada waktu itu walaupun terjadi pembatasan, tapi alhamdulillah pemasukan kita cukup lumayan pada waktu masa Covid. Dan juga kita juga banyak bantuan baik ke Pemprov maupun ke masyarakat sekitar Pasar Pramuka ini gitu. Nah kemudian setelah masa Covid itu mulai menurun. Rupanya mungkin masyarakat di DKI Jakarta ini pada sehat semua gitu loh. Jadi dampaknya jauh menurun penjualan kita sampai dengan saat ini. Kalau di Covid ya lumayan meningkat pembelian. Tapi harga barang-barang dari supplier dinaikin drastis. Tapi pas sudah berapa tahun kebelakangan ini tapi menurun-nurunnya tahun 2024 ini di bulan Februari ini terakhir sampai habis Idul Fitri inilah. Menungkik ke bawah kan begitu gitu loh. Turun jauh. Terasa sekali. Selama masa Covid itu yang paling banyak dicari itu apa? Kursi roda, tabung, masker, nebulizer. Stok kosong tuh banyak ya, paling di masker dengan tabung yang kosong total. Iya karena kan permintaannya pada waktu itu kan langsung. Dan pada waktu itu dari pihak distributor nggak siap. Gitu. Untuk harganya meningkat jauh ya Bu ya? Ya dari suppliernya. Mau nggak mau ya kita juga naikin dong, karena di supplier naik kita naik. Jadi naikin drastis dan juga itu barangnya juga terbatas kita minta. Nggak bisa semauan kita, dibatasin. Kita mau ngorder 20-30 dapat 10 atau 15. Kenaikan harga itu pasti ada. Kenapa? Kan hukum pasar berlaku. Yang makin banyak yang membeli, barang makin sedikit, pasti otomatis harga akan meningkat. Itu udah pasti Mbak itunya gitu. Tapi masih dalam batas wajar lah menurut saya gitu. Saya offline. Ya, saya adalah salah satu orang yang tidak setuju dengan online.
Kenapa? Karena di online kita nggak bisa pertanggungjawabkan apakah barang itu bagus atau tidak. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan juga apakah barang itu legal atau ilegal. Maka saya salah satu yang tidak setuju dengan adanya online yang menjual bebas obat-obatan di online tersebut gitu. Ada sih, cuma lagi nggak jalan. Karena kan di Shopee kena pajaknya besar banget ya. Oh iya benar. Potongannya, jadi nggak kita mendap bayar iklan juga. Tapi tetap barang kita masih ada di Shopee itu masih. Cuman pemesanan untuk orang di Shopee udah nggak ada. Kalau dibilang udah nggak ada, kurang. Adanya online itu penjualan kita jauh lagi menurun lagi gitu loh. Ya iya juga sih. Karena supplier juga main online sih. Ya, kita pedagang di sini drastis. Kadang mereka membandingkan di online kok segini. Ya kami jelaskan lah ya, kalau di online kita kan nggak bisa cek barang langsung ya. Takutnya barang cacat kan nggak bisa diretur atau gimana. Kalau di sini kan bisa cek langsung lah barang, kondisinya gimana, dan gitu. Dan saya bilang aja mereka kan nggak kena sewa toko, nggak kena karyawan, nggak kena pajak, saya bilang gitu. Kalau kita kan kena pajak, NPWP, kena sewa toko, tapi bos saya sih nggak sewa, alhamdulillah ya. Karyawan gaji. Ya, kalau yang beli toko-toko itu kita jamin legal. Lebih aman ya Pak? Iya aman. Jadi kalau mau beli itu beli dengan di toko. Gitu loh. Itu kita ada ataupun nanti ada keluhan sekarang silakan lapor ke kita. Nanti kita tindak lanjuti. Kalau memang masih nggak bisa kita ini kan kita akan kerjasama sama Polsek Matraman dan Polres Jakarta Timur. Pernah 5 tahun, tapi sekarang menjadi 3 tahun. Karena antara produk dia memproduksi sama dia menjalankan beda waktu jauh sekali. Jadi dia produksi Maret 2022 misalkan gitu. Kalau 3 tahun kan 2025. Nah nanti berjalannya itu di sekitar bulan Januari 2023. Sementara 24 sudah habis. Jadi kita sering sekali begitu. Maka kita juga menghimbau juga ke pemerintah untuk bikin jauh lagi gitu, minimal 5 tahun lah expirednya gitu. Kalau 2 tahun atau 3 tahun terlalu dekat gitu. Kasihan pabrikan juga, kasihan kita juga yang di sini. Kalau kita nggak ambil, kita nggak jualan, kita nggak bisa makan. Yang produksi juga begitu, gitu. Dan barang kan nggak bisa dikembalikan. Nah itu kendala kita di sini gitu. Terpaksa Bapak buang itu ya? Iya harus dibuang, dimusnahkan. Bisa telan bahaya lagi ntar. Nggak bisa dikembalikan, tukar gitu? Nggak bisa. Ya rugi, bukan saya rugi, pedagang saya semua rugi. Orang lain yang nakal tuh mencolong barang kita ada. Cuma di pasar ini satu-satu pasar tidak ada maling. Bukan tidak ada maling, tidak ada copet. Copet nggak ada, pasar paling bersih. Gitu loh. Tapi kalau maling ada. Itu. Kemudian juga memang ya kita maklumi juga lah. Maka tuh kita himbau ke pedagang juga untuk lebih waspada lagi, menjajakan barang-barangnya jangan sembrono gitu. Bisa pasang CCTV masing-masing. Iya, lebih bagus lagi gitu. Ya, kita di Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka ini kegiatan mendata kawan-kawan. Ini ada juga berapa. Kemudian kita hanya bisa menghimbau untuk tidak menjual barang-barang ilegal, tidak menjual barang-barang narkotika dan psikotropika, tidak menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa. Kemudian kita himbau terus selalu menjaga kekompakan, jangan ada kecemburuan dari toko A ke toko B. Yang sampai terjadi nanti ada sentimen pribadi gitu yang akhirnya merugikan kita sendiri dan merugikan para pengunjung di sini juga gitu. Itu cuma itu aja, sebatas itu aja tuh jadi kita kok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.